Oke, tadi pembahasannya belum belum selesai ya, kayaknya masih kurang sedikit gitu ya, masih tanggung gitu, belum tuntas ya. Kita lanjut sebentar lagi sambil teman-teman yang akan berbuka puasa habis ini menunggu waktu untuk berbuka. Oke ya, Kak Berta silakan join. Oke. Nah, tadi lagi ngobrolin nih soal kegiatan Kak Berta. Ya, lanjut Kak Berta. Ternyata nggak terasa ya 1 jam udah berlalu. Ya, tadi sampai di mana Kak? Halo. Nah, sinyal lagi nih. Hmm. Jadi teman-teman profesi seorang psikolog itu memang apa ya punya resikonya tersendiri ya teman-teman ya. Ini bukan curhat, bukan curcol, tapi memang itu konsekuensi yang sudah harus kita pahami ya sejak awal kita memutuskan dan bersumpah untuk menjadi seorang psikolog, seorang pelayan untuk masyarakat gitu. Konsekuensi-konsekuensi seperti itu tentunya hal-hal yang familiar untuk kita lihat sehari-hari. Dan sekarang pun para psikolog juga apa ber apa ya serentak berkumpul menjadi satu, mereka melakukan tugas mulia yaitu melakukan konseling buat para tenaga medis di rumah sakit terkait pandemi corona ini, juga untuk pasien-pasien, terutama melakukan edukasi, penguatan dan dukungan sosial untuk para pasien dan untuk para keluarga pasien. Ya, tentu saja mereka juga punya resiko yang sama ya, misalnya untuk tertular, untuk juga sakit dan lain sebagainya. Mereka punya resiko yang sama dan itu memang resiko pekerjaan kita. Ya oke, lanjut Kak Berta. Tadi sampai di mana tadi ceritanya? Punya keinginan untuk menikah gitu ya? Putus lagi deh. Hmm, bener-bener cukup parah ini kayaknya sinyal di kota Cikarang. Oke, lanjut Kak. Ya itu ya, aku paling sedikit aja nih ya, mau kasih tahu aja. Jadi si anak itu tuh apa sih disetubuhi ya, gitu. Jadi pernah Iya. disetubuhi Hmm. seperti itu dan akhirnya mendapatkan luka di bagian wanitanya sampai harus Oh, dioperasi seperti itu. Nah, itu oke. pengalamanku saat aku menangani dia itu memang benar-benar luar biasa. Jadi kalau sama laki-laki itu dia sangat agresif sekali. Seperti itu. Tapi puji Tuhan ya Oh, sekarang dia sudah membaik dan sudah lepas dari terapi seperti itu dan dia bisa sekolah normal hmm. lagi seperti itu. Ya mudah-mudahan untuk Waktu kasus-kasus seperti itu terutama untuk hmm. ibu yang punya anak perempuan mungkin bisa lebih dijaga aja ya seperti itu. Oke. Itu waktu itu terapinya sampai seperti apa itu Kak Berta yang dilakukan? Maksudnya kok sekarang akhirnya bisa sampai membaik gitu. Berapa lama dan terapinya seperti apa Kak? Itu 2 tahun. 2 tahun 2 tahun. itu dia, iya 2 tahun dan itu setiap seminggu itu 3 kali dia terapi. Nah Oh, itu aku kasih metode play terapi supaya dia apa namanya kan dia tertutup ya. Dia membongkar dulu apa yang dia rasakan selama itu. Nah, setelah itu nanti masuk ke terapi-terapi lainnya seperti itu. Jadi aku buat dia have fun oh, supaya dia tuh mau terbuka gitu. Karena selama ini oke. karena pola asuh orang tua ya dan juga orang tua di rumah juga apa namanya broken gitu punya masalah Hmm, orang tua ya, mama dan papanya suka ribut seperti itu, jadi akibatnya anaknya seperti itu. Dan mamahnya yang paling parah sampai dia punya gangguan kejiwaan hingga telanjang di tengah oh, jalan seperti itu. Nah oke. itu Kak Hmm, mungkin aku sedikit berbagi ya, pernah menangani iya kasus-kasus betul. yang seperti itu. Iya. Inspirasi sekali sih Kak Berta. Lalu sekarang kabarnya gimana? Si anak itu sekarang kabarnya gimana Kak? Wah ini sinyal lagi nih ya. Trivena Niska Daci, hai, halo, makasih udah join nih. Ini udah sampai pembahasan session kedua karena 1 jam ternyata kurang ya. Kak Berta, terus sekarang kabar anak itu sendiri sekarang gimana Kak? Kabar si anak sekarang kayak gimana Kak dia? Kenapa? Kabarnya sekarang si anak sekarang kabarnya gimana Kak? Kabarnya sih dia udah baik-baik aja ya, sudah mulai mengikuti
Sinyalnya loading lagi nih ya. Saya bacakan dulu ada sebuah pertanyaan nih dari Elsyada. Kak Berta mau tanya dong, cara didik anak perempuan yang susah dibilangin dan keras kepala. Soalnya ketika dibilangin nurut, tapi nakalnya diulang-ulang terus. Mohon pencerahannya. Oke, ya nanti mungkin bisa dibantu dijawab sama Kak Berta ya. Terima kasih pertanyaannya Elsyada. Ini entah pengalaman pribadi atau menanyakan orang lain ya. Ya Kak Berta tadi ceritanya gimana? Jadi si anak sekarang sudah kondisinya sudah baik ya. Sinyalnya ini beneran lagi di hutan ini ya. Oke. Oke, mungkin saya menjawab dulu ya dari pertanyaan Elsyade ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mendidik mendidik anak itu tidak pernah menjadi hal yang mudah ya untuk semua orang tua dimanapun berada dan siapapun orang tuanya gitu ya, karena sekolah untuk anak itu ada, tapi sekolah untuk orang tua gimana caranya menjadi orang tua, sekolah parenting mendidik orang tua itu nggak pernah ada dan kita nggak pernah di nggak pernah diajarkan gitu ya. Nah, mendidik anak bagaimana, oh adiknya, oke, adiknya ya, kembali lagi Mas Elsyada, bagaimana contoh dari lingkungan di sekitarnya dulu. Karena orang tua dan pendidik mau tidak mau harus menjadi teladan yang terbaik, contoh yang terbaik. Sekali lagi, anak itu adalah pencontoh yang paling baik, tapi pendengar yang paling buruk. Jadi, kalau kita berharap untuk supaya seorang anak mau mendengar orang tuanya atau lingkungan di sekitarnya, tapi tidak ada contoh dari perilaku sehari-hari, dari sikap, dari perbuatan yang bisa jadi teladan untuk si anak, ini akan sangat susah dan berat gitu. Apalagi mungkin dalam diri si anak sudah terekam sebuah memori tentang figur-figur yang dia kagumi, misalnya orang tuanya atau misalnya orang-orang di sekitarnya, kakaknya mungkin atau siapapun itu, tapi maaf kata itu bukan figur atau teladan yang cukup ideal gitu ya dalam perilakunya, dalam ucapannya. Ini akan menjadi satu hal yang cukup sulit gitu. Karena sudah terbentuk apa ya? Terbentuk sebuah memori, terbentuk sebuah cap atau blueprint dalam pikiran si anak ini tentang apa ya, tentang seorang figur yang ideal, misalkan nih ya, seorang ingin menjadi seorang wanita gitu ya. Nah, ada nggak wanita di dalam kehidupannya yang bisa menjadi panutan yang baik untuk diri si anak ini sendiri gitu loh. Nah, mau tidak mau harus ada seseorang di dalam keluarga yang bisa menjadi panutan yang baik buat si anak. Karena selama itu tidak ada, kalau kita cuman kasih tahu saja secara verbal, secara cuman diarahkan, cuman disuruh begini, begitu, dan lain-lain sebagainya, ini akan menjadi berat sebetulnya. Terus kemudian nakalnya diulang-ulang, ini tergantung nih, nakalnya ini sampai batas nakal yang seperti apa. Karena di dalam dunia psikologi ada batasan nakal, nakal yang masih wajar, normal, atau nakal yang sudah patologis. Patologis ini maksudnya sudah ada gangguan gitu ya. Jadi nakalnya kembali lagi, nakalnya sampai di mana. Kalau memang nakalnya itu sampai over banget dan ternyata sudah dicek segala macam dan ternyata memang ada gangguan patologis, biasanya gangguan patologis kalau dalam diri anak-anak itu juga bisa sampai menyangkut ada kelainan dalam hormonal atau dalam sistem syarafnya atau dalam sistem otaknya. Nah, ini akan menjadi semakin berat gitu. Mungkin juga butuh bantuan medis dalam menterapi si anak gitu. Jadi, sekali lagi kita harus cek gitu latar belakang si anak seperti apa, terus kemudian nakalnya ini sebabnya nih karena apa, mulai dari kapan, terus kemudian pola asuh dan pola didiknya seperti apa, lingkungan seperti apa yang si anak ini lihat dan punyai setiap harinya, informasi yang dia dapatkan, hal-hal yang dia dengar, dan lain-lain sebagainya gitu. Oke, mudah-mudahan itu bisa membantu ya Mas Elsyada, tapi mungkin masih masih kurang puas ya karena yang menjawab mungkin nanti Kak Berta lebih expert ya di bidang anak ya. Teladan dalam sikap sangat penting berarti ya Kak. Sangat, 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 sangat penting sekali. Kenapa? Karena ya itu tadi hal-hal yang kita lihat sehari-harinya, kita rasakan sehari-harinya itu berpengaruh sangat-sangat-sangat besar di dalam diri kita. Kalau cuman orang tua yang ngomel, orang tua yang mengarahkan, itu cuman didengar hanya sekian persen oleh si anak. Tapi hal yang kita lihat, kita contoh, kita teladani itu berpengaruh besar sekali. Dan setiap anak adalah pencontoh yang terbaik gitu. Kak Berta,
Halo, toko buku pilihan ini siapa nih? Halo, jadi juga Kak Berta, ini Elsyada tadi bertanya, gimana sih caranya mendidik anak perempuan yang susah dibilangin dan keras kepala? Soalnya ketika dibilangin nurut, tapi nakalnya diulang-ulang terus. Mohon pencerahannya. Ya, gimana nih, Sudah Kak? kan tadi sama Kak Tipsnya. Rani. Loh, tapi kan belum puas ini nanya-nanyanya sebetulnya ke Kak Berta ini sebagai expert parenting, expert mendidik anak dan pengalamannya banyak nih soal anak-anak. Monggo silakan dijawab Kak Berta untuk memuaskan rasa penasaran para penonton ini. Oh, buffering lagi ya teman-teman ya. Toko buku pilihan numpang mampir bentar. Iya, terima kasih udah mampir gitu. Besok-besok kalau kita mengadakan live lagi, Anda bisa tonton dari awal sampai akhir dan biasanya akan saya share juga di story Instagram saya ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk ya, gimana Kak? Terima kasih banyak Kak, semangat terus, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih juga. Oh, Elisade ya, Elisade ya. Semoga Anda dan keluarga juga senantiasa sehat, bahagia, dan dilancarkan semua urusan-urusannya ya. Oke. Ya, teman-teman, kayaknya ini udah saya nampaknya ya. Ya, Kak Berta Siregar live lagi. Nah, teman-teman jangan lupa nonton live kita nanti di hari Sabtu jam 4 sore. Mudah-mudahan sinyalnya Kak Berta juga lebih lebih baik lagi sebenarnya dari lingkungan. Jadi kita lihat lingkungan di rumah dan di sekitar rumah itu bagaimana. Ya, mudah-mudahan ini juga ikut menjawab pertanyaan dari Mas Elisada ya. Hal terpenting yang harus kita cermati dalam mendidik setiap anak adalah lingkungan di sekitarnya. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, dan lain sebagainya gitu. Dan setiap hari suatu hal itu terus berulang-ulang terus, ini akan menjadi rekaman memori di pikiran bawah sadar si anak. Dan rekaman memori ini yang akan membentuk perilakunya, membentuk kebiasaannya, membentuk pemahamannya dia, pola pikirnya dia, emosinya dia, dan lain sebagainya. So, kalau seorang anak itu biasanya sulit untuk dikasih tahu, misalkan nakal tetap diulang-ulangin terus, padahal sudah dilakukan cara yang terbaik. Coba kita tengok dan lihat lingkungan sekitarnya seperti apa. Oleh karena itu penting banget untuk kita mengobservasi, mewawancara orang-orang terdekat, dan kita pahami betul situasi di sekitar si anak, tempat tinggal di mana dia tinggal itu seperti apa. Karena disitulah akan terbentuk karakter dan perilaku si anak itu sendiri. Iya. Decline. Oke teman-teman, jadi besok Sabtu di pukul 4 sore di jam yang sama seperti tadi, saya dan Kak Berta akan kembali lagi nge-live bareng, ngobrol-ngobrol santuy tentang pendidikan anak, tentang anak-anak ABK, sharing-sharing pengalaman Kak Berta selama ini menjadi psikolog klinis anak. Terus kemudian tetap stay tune aja di Instagram Berta_Siregar5 dan juga @maharani_kusumaningrum gitu. Dan saya ada satu lagi channel Instagram. Nah, Kak Berta, akhirnya Kelihatannya Kak Berta, waktunya ya. ini sudah pertanda ya, pertanda kita harus menyudahi. Kak Berta mungkin boleh di-sharingkan channel Instagramnya yang satu lagi Kak Berta. Pena underscore Berta Pena bersinar Nusantara. Pena underscore bersinar Nusantara. Atau boleh dituliskan di kolom komen Kak Berta, siapa tahu nanti Oh, teman-teman boleh. bisa baca supaya mereka bisa pada follow ya. Itu isinya tentang apa Kak Berta? Isinya tentang apa tuh? Itu tentang anak-anak berkebutuhan khusus dan masalah psikologis lainnya. Oke, top. Keren, super sekali ya. Mudah-mudahan besok Sabtu pas nge-live sinyalnya sudah lebih lancar ya Kak Berta. Iya, nanti aku cek dulu deh itu. Ya, Aduh, karena biasanya nggak kasihan, seperti ini. biasanya nggak kayak gini ya. Karena kasihan kalau saya Hmm, ngomong sendiri Kak Berta, saya nggak paham nanti masalahnya apa. paham lah, Kak Rani. Oh ya, teman-teman, ini teman-teman juga bisa follow akun Instagram saya yang satu lagi yaitu Tanya Kak Rani. Oh ya, saya ketik di sini ya. Ah,
Tanya Kak Rani. Di situ akan membahas tentang kesehatan mental, edukasi psikologi, tips dan trik. Kemudian nanti mungkin juga ada kuis, giveaway, tapi terutama membahas tentang kesehatan mental. Lebih ke arah dewasa ya, kalau Kak Berta lebih ke arah psikolog anak, tapi kalau saya lebih ke arah dewasa, membahas tentang harga diri misalnya, konsep diri, kepercayaan diri, membahas tentang emosi-emosi pada manusia. Terus kemudian juga gimana sih cara kita mengelola emosi, mengelola kecemasan, depresi, anxiety, pikiran-pikiran yang negatif dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa follow hanya di Tanya Kak Rani. Ini juga ada Facebook fanpage, ada di Twitter, juga ada di akun YouTube channel. Jadi di YouTube channel saya juga rutin membuat video tentang edukasi kesehatan mental untuk masyarakat Indonesia. Kak Berta mungkin ada pesan terakhir yang mau disampaikan nih sebelum kita menyudahi nih live kita pada sore hari ini. Paling aku cuma menyemangatin aja ya, walaupun pandemi seperti ini, kita harus tetap tersenyum dan hilangkan semua keresahan. Semoga mudah-mudahan coronanya cepat hilang, kita bisa beraktivitas kembali, ya kan? Terutama bisa membangkitkan perekonomian, seperti itu. Oke, siap. Ya, doa yang sama juga ya Kak Berta ya. Apapun itu yang terjadi yang terbaik untuk kita semuanya ya Kak Berta ya. Ya, Tapi ingat satu amin. hal, meskipun masa-masa pandemi ini memang situasi ekonomi sedang lemah, tapi kita nggak boleh ikutan lemah ya Kak ya. Iya, betul. Iya, kita tetap harus optimis, terus kemudian kita juga boleh lah ya berangan-angan nanti setelah pandemi berlalu mau ngapain nih kegiatan yang bermanfaat gitu ya Kak ya. Iya, betul. Oke, ya. Semoga teman-teman kita di luar sana tetap semangat, siapapun mereka, dan Semangat terima kasih selalu. untuk semuanya sudah nonton live kita ya. Salam kenal, Iya, semoga kita bisa terus menebarkan inspirasi dan semangat yang positif. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, kami berdua mohon wajar. maaf ya. Iya. Dan ketemu nanti di Sabtu besok ya Kak Berta ya, di jam 4 jam yang sama kita bakal nge-live bareng lagi Iya, ya Kak ya. Ngobrol iya santuy Kak ya. Rani. Iya, Oke. Kak pokoknya Berta bersama sehat Kak selalu. Rani. Iya, Berarti SOP ya. sama-sama. Ya. Pokoknya kalau sama Kak Salam. Rani kita harus tersenyum. Senyum Oh iya, harus terus. senyum terus. Itu syarat utama untuk bahagia mulailah dari tersenyum gitu ya. Tersenyum, benar. Kak Berta, semoga keluarganya sehat selalu, semoga situasi Amin, lekas sama-sama. membaik, semoga kegiatannya Amin. kegiatannya dilancarkan terus Kak Berta, apapun cita-citanya dimuluskan. Ya, amin. Sama dengan Kak Rani Nah, ya. Kak Rani sehat ya, selalu, keluarga sehat amin. selalu, lancar semuanya. Dan tetap Ya, tersenyum oke. ya Kak Rani. Tetap tersenyum ya, tetap ceria ya. Dan untuk semua teman-teman di luar Iya. sana, sehat selalu untuk Anda semuanya. Selalu tetap ingat untuk jaga kesehatan, jaga keluarga kita, jaga orang-orang yang kita sayangi, dan terutama jaga emosi dan pikiran kita tetap positif. Betul, Oke? betul, sip. Iya. Oke. Oke. Kita sudahi session kita untuk sore hari ini. Makasih Kak Berta udah nge-live bareng. Sama-sama. Meskipun iya, Mati muncul ya. Iya, maaf ya. ya kayak setrikaan ya Kak. Iya, Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi segera ya di session berikutnya ya Kak ya. iya, iya Kak Ya, Rani. terima kasih. Terima kasih Kak Baik. Berta. Selamat sore, sampai jumpa. Sore, dadah. Ya.